menampilkan video pembelajaran mengenai sifat-sifat air. Nah, adik-adik pasti sudah tahu kan kegunaan air dalam kehidupan kita. Tidak bisa dibayangkan bagaimana kita hidup tanpa air. Manfaat air itu sangat banyak untuk mandi, untuk makan, untuk pengairan, untuk pembangkit tenaga listrik dan sebagainya. Nah, agar adik-adik lebih mengerti sifat-sifat air, mari kita belajar bersama melalui video pembelajaran berikut ini. Ya, sifat air yang pertama ialah air dapat mengikuti bentuk wadahnya. Untuk membuktikan air dapat mengikuti bentuk wadahnya, yuk kita melakukan percobaan berikut. Alat dan bahannya adalah air di dalam wadah, botol, gelas, dan mangkok. Ya. Sebelumnya kita isi dulu botol dengan air. Oke, yang di botol sudah penuh. Kita ambil gelas, kita isi air. Gelas juga sudah penuh. Kita ambil mangkok. Nah, botol sudah terisi dengan air, gelas pun sudah, mangkok juga sudah. Nah, setelah itu coba kalian amati bagaimana. Nah, ternyata yang air ada di botol mengikuti bentuk botol, air yang ada di gelas mengikuti bentuk gelas, air yang ada di mangkok mengikuti bentuk mangkok. Nah, berarti ini membuktikan bahwa air mengikuti wadahnya. Ya, sifat air yang kedua adalah bahwa air memiliki berat. Nah, untuk membuktikan bahwa air memiliki berat, yuk kita sama-sama melakukan percobaan selanjutnya. Alat dan bahannya adalah dua gelas yang telah digantungkan secara seimbang, kemudian air. Pertama, kita tuang air ke salah satu gelas. Ternyata gelas yang berisi air, dia akan berada posisinya di bawah. Nah, ini membuktikan bahwa air itu memiliki berat. Sifat air yang ketiga yaitu permukaan air yang tenang selalu datar. Untuk membuktikannya, marilah kita lakukan percobaan berikut ini. Air yang telah diberi warna hijau, gelas kosong, sendok. Tuangkan air ke dalam gelas, lalu kita aduk. Tunggu beberapa saat sampai airnya tenang. Membuktikan bahwa permukaan air yang tenang akan selalu datar. Ya, sifat air yang keempat adalah bahwa air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Untuk membuktikannya, kita akan melihat sebuah tanaman hidroponik. Nah, sebelumnya tanaman hidroponik ini dipompa airnya menuju ke atas. Setelah dipompa, air yang di atas dialirkan. Nah, ke sini berarti dialirkan dari atas ke bawah. Jadi ini membuktikan bahwa air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, bisa dilihat airnya. Nah, ini dari atas ya airnya. Nah, ini membuktikan air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah.
kelima yaitu air dapat melarutkan beberapa zat. Yuk kita buktikan kalau air itu dapat melarutkan beberapa zat. Nah, di sini ada alat dan bahannya. Ada garam, minyak goreng, gula pasir. Nah, setelah itu kita masukkan air ke dalam gula. Ya, kita aduk. Garam diaduk lagi ya. Setelah itu minyak kita aduk. Nah, dapat dilihat bahwa air hanya melarutkan beberapa zat. Misalnya dengan garam, air bisa larut. Dengan gula, bisa larut juga. Nah, coba kita lihat minyak. Nah, minyaknya ada di atas, airnya ada di bawah. Nah, ini membuktikan bahwa air dapat melarutkan beberapa zat. Ya, contohnya garam dan gula. Sifat air yang keenam, air menekan ke segala arah. Untuk membuktikan, kita lakukan percobaan ini. Nih ada kantong plastik yang sudah diisi air dan jarum. Percobaannya, kita tusuk plastik yang telah diisi air dengan jarum. Bisa dilihat? Ternyata air dalam kantong akan keluar setelah ditusuk dengan jarum. Ini membuktikan bahwa air menekan ke segala arah. Sifat air yang selanjutnya adalah bahwa air dapat melalui celah-celah kecil. Yuk kita buktikan bahwa air dapat melalui celah-celah kecil dengan percobaan berikut ini. Bahannya adalah tisu, air di dalam wadah yang telah diberi warna hijau. Nah, selanjutnya kita ambil tisu, kita lipat seperti ini. Ya, kalau sudah, kita masukkan ujung tisu ke dalam wadah. Ujungnya saja ya. Coba apa yang terjadi? Padahal ini kita taruh ujungnya, tetapi resapan airnya menaik ke atas. Nah, ini membuktikan bahwa air masuk melalui celah-celah kecil. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah paham mengenai sifat-sifat air? Nah, kita ulang lagi ya. Apa saja sih sifat-sifat air itu? Sifat air yang pertama, air itu mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, air mempunyai berat. Yang ketiga, permukaan air yang tenang selalu datar. Yang keempat, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang kelima, air itu dapat melarutkan beberapa zat. Yang keenam, air dapat menekan ke segala arah. Yang ketujuh, air meresap ke sela-sela kecil. Nah, demikianlah video pembelajaran yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.